Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kembali malam ini kita bisa duduk bersama di majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menulis dan mencatatnya dalam catatan timbangan kebaikan kita di sisinya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan kita dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dan Allah berikan kepada mereka pahala yang besar dan Allah terima para korban dari bencana alam ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu kitab yang baru insyaallah. Namun ya masih dalam pembahasan atau dalam karya daripada karya-karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Setelah kita menjelaskan tentang tafsir at-tauhid atau kalimat tauhid, kita akan memasuki satu risalah yang ditulis oleh beliau, namanya adalah Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, ya, tentang sebagian faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa membaca dan mengambil ibrah dari kitab yang ditulis oleh beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya mengawali pembahasan surah Al-Fatihah ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, sampai Maliki yaumiddin. Di dalam penjelasan makna surat Al-Fatihah ini kita mengambil penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan. Dari penjelasan beliau ini sungguh sangat jelas bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang agung. Surat yang agung. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Hadhihi risalah takhtassu bi bayani fawaid suratil Fatihah." Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ini merupakan risalah yang khusus membahas tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Wa hadhihi suratul 'azimah, ini surat yang agung. Ya. Sumiyat bil Fatihah, dinamakan surat ini dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Pembuka. Dinamakan dengan Al-Fatihah li'annaha uftutiha bihal mushaf asy-syarif. Karena surat ini adalah surat pembuka daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Bahkan para ulama mengatakan surat Al-Fatihah merupakan surat yang pertama turun yang secara utuh. Satu surat utuh turun, ini surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini disebut juga wa tusamma bisab'il mathani. Ini nama kedua daripada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini nama yang masyhur. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena mushaf dibuka dengan surat ini. Disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani. Surat Al-Fatihah nama lainnya apa? Surat As-Sab'ul Mathani. Apa maknanya? 7 ayat yang
diulang-ulang. Kapan kita ngulang? Dalam salat kita. Kita ulang. Minimal dalam salat wajib kita, ya, 17 rakaat ditambah dengan qabliyah dan ba'diyah kita, bahkan ditambah dengan salat-salat yang lainnya. Wa li'annaha sab'u ayat. Qala ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Inilah dalil daripada surat Al-Fatihah bahwa namanya adalah As-Sab'al Masani. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Mathani. Naam, wa qila sumiyat bil mathani li'anna tukarrar. Disebut dengan sab' artinya 7. Al-mathani ay tukarrar qira'atuha fi kulli raq'atin. Karena surat Al-Fatihah ini diulang-ulang setiap rakaat setiap rakaat salat kita ulang. Karena dia merupakan rukun dari salat kita. Rukun salat. Wa tusamma, ini nama yang keberapa? Yang ketiga, Ummul Quran. Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani, nama lainnya adalah Ummul Quran. Apa arti Ibu atau induk daripada Al-Quran. Li'annaha ummus syai'. Makanya kata para ulama, al-aslu alladhi yurja' ilaih syai'. Seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim berada pada surat Al-Fatihah. Dia merupakan induknya. Dia merupakan, ya, yang menjadi rujukan dari makna ayat-ayat yang lain. Ummul Quran. Naam. Al-Quran yurja' fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi surah. Ini nama yang keberapa tadi? Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, Ummul Quran, bukan Ummul Qura, ya, Ummul Quran. Taib. Wa tusamma bis salah. Dinamakan juga surat Al-Fatihah nama lainnya dengan As-Salah. Kenapa disebut dengan As-Salah? Karena hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang, ya, salat maknanya Al-Fatihah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi ma yarwi an Rabbi anna Allah jalla wa ula yaqul qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku bagi salat, bukan salat makna yang kita lakukan, tetapi maknanya as-salat ini adalah surat Al-Fatihah. Dinamakan dengan salat baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi surat Al-Fatihah ini, kata Allah, antara aku dengan hambaku dua bagian. Nah, mana bagian untuk kita? Mana bagian untuk Allah? Nah, bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika kita mengatakan bahwa alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah mengatakan atsna alayya abdi. Ibaratnya kita dalam membaca Al-Fatihah itu seperti kita sedang berdialog kepada Allah Azza wa Jalla. Atsna alayya abdi. Ketika seorang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka hayati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat itu, atsna alayya abdi. Apa artinya? Hambaku sedang memujiku. Masya Allah. Allah senang dipuji, iya, dan Allah berhak untuk dipuji. Karena ahlun lahu. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang berhak untuk disanjung dan dipuji. Ya. Maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita membacakan alhamdulillah rabbil alamin, ketika membaca ayat alhamdulillah rabbil alamin, Allah katakan atsna alayya abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, di sini Maliki yaumiddin. Nah, ini dalam riwayat lain nih, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah katakan apa? Majjadani abdi. Dalam riwayat ada beberapa ini, tapi di sini tidak disebutkan, ya.
Di dalam riwayat yang lain ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin maka Allah katakan hamidani abdi. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim athna alayya abdi. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin majjadani abdi. Ya, hambaku menyanjungku. Hambaku menyanjungku dan mengagungkanku. Jelas ya? Jadi alhamdulillahirabbil alamin athna alayya abdi atau hamidani abdi. Maliki Ar-Rahmanir Rahim. Ya, maka kemudian Allah katakan athna alayya abdi. Maliki Yaumiddin majjadani abdi. Masya Allah. Ini 3 ayat ini untuk siapa ini? Untuk Allah. Kita katakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan ayat ini, qala hadza baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah perjanjian aku dengan hambaku. 2 bagian, maka bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal. Itu yang kita minta. Ya, maka Allah katakan kepada kita wali abdi mas'al, bagi dia apa yang dia minta. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sahabat dan teman-teman yang baik yang kita jadikan panutan kita. Siapa? Mereka-mereka itu. Ya, para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin, itu yang harus kita belajar dari mereka. Naam. Bukan jalan yang dimurkai oleh Allah dan juga bukan jalan yang sesat. Yang dimurkai siapa? Al-Yahud. Yang sesat siapa? Nasara. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Aywa, mereka mengetahui tapi tidak mengamalkan. Kenapa orang Nasrani sesat? Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu itu. Jangan lupa itu. Ini pelajaran dasar gitu. Udah berapa kali kita ulang ya dalam kajian-kajian kita. Ya, jalan diberi nikmat itu yang kita minta. Tidak jalan orang Yahud yang dimurkai Allah Azza wa Jalla karena mereka ini orang yang alim berilmu tapi jauh dari amal. Orang Nasara mereka semangat beramal tapi tanpa ilmu. Nah, umat Islam berada di antara kedua-duanya. Kita mengilmui diri kita dan kita juga beramal. Sehingga kita tidak sesat. Naam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa suratul Fatihah 7 ayat. Surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. 3 ayat wa nisf minha lillah. 3 ayat setengah untuk Allah. Thana 'ala Allah Azza wa Jalla wa 3 wa nisf minha lil 'abd. Dan 3 ayat setengahnya pun bagi hamba. Wa qawluhu wa iyyaka nasta'in ila akhir surah. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahadha ma'na qawlu ta'ala qasamtus salata, yakni surat al-Fatihah baini wa baina 'abdi nisfaini. Dari alhamdulillah Rabbil Alamin sampai Malik Yaumiddin itu untuk Allah, dan setelah itu untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya. Makanya disebut dengan Ummul Quran karena memang di dalamnya mengandung isi makna Al-Quran, dan disebut dengan As-Salah karena Allah sendiri yang mengatakan surat ini disebut dengan As-Salah. Nama lain sudah berapa itu? Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, Ummul Quran, As-Salah. Yang kelima, wa tusamma kadzalik bil kafiyah. Wa tusamma al-kafiyah, kenapa? Karena cukup surat ini. Ya, memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita perlindungan, memberikan kepada kita banyak kebaikan. Wa tusamma birruqiyah atau birraqiyah atau birruqiyah, ruqyah ya. Disebut dengan ruqyah ya. Kenapa? Ini kasusnya pernah terjadi di zaman sahabat. Ketika itu mereka berada di sebuah kampung
Lalu mereka ini ya disengat oleh kalajengking, oleh ini salah satu yang berbisa. Kemudian mereka meminta para sahabat untuk meruqyah. Ya, orang kampung itu ya meminta faja'u yatlubu min as-sahabati ar-ruqyah. Faqala ahadus sahaba, ada salah seorang dari sahabat kemudian berkata, "Innana nurqi walakin abaitum an tudayifuna." Nah, kemudian ya kami ingin ruqyah tapi kalian enggak mau menjadi ya menjamu kami begitu ya. Kemudian ya akhirnya diminta alas syarat, kami ruqyah tapi syaratnya kalian dijamu. Lalu kemudian dikasihlah mereka qati'an minal ghanam. Kemudian dibaca ya dikasih dijamu dengan ghanam kambing ya. Lalu kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah faqama faka'annama bu'itha min iqal. Seperti terlepaslah sehat gitu maksudnya dengan izin Allah ya setelah diruqyah itu. Kemudian setelah mereka sampai ke kota Madinah dan sampailah berita itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengabarkan apa yang terjadi. Maka Nabi mengatakan wa ma adraka annaha ruqyah. Ya, tahukah kalian bahwa itu adalah obat? Artinya memang bisa digunakan. Subhanallah, bisa. Kita ambil surat misalnya kalau ada anak kita sakit atau misalnya demam, sudah ambil air, kemudian kita bacakan Al-Fatihah. Insyaallah kita minumkan kepada anak kita atau keluarga kita, boleh, silakan. Karena memang Nabi SAW menyebutkan, ya salah satunya adalah ruqyah. Wahia suratun azimatun, yadullu ala izamatiha anna Allah ja'ala qira'ataha ruknan min arkanis salah. Surat yang agung. Allah jadikan membacanya adalah rukun dari salat kita. Wa annaha tuqarrar fi kulli raq'atin. Al-Fatihah ini dibaca pada setiap rakaat. Fahadha yadullu ala azamati hadhihi surah, menunjukkan keagungan surat ini, surah Al-Fatihah ini ya. Dan masih banyak nama yang lain, ada Asy-Syafiyah. Ya, ada Asy-Syafi atau Syafiyah. Wa kadzalika wa tatadamman ma'ani jadilah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat banyak makna-makna yang agung. Kalau kita perhatikan ya, terdapat makna-makna yang agung. Fafiha, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, di dalam surat Al-Fatihah ini anwa'ut tauhid tsalatsa. Fi awwaliha alhamdulillahirabbil alamin. Yang agungnya surat ini ikhwafillah terdapat dalil 3 tauhid itu. Kalau kita ditanya nanti apa dalil tauhid yang 3 ini, maka ada terkumpul dalam surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza fihi tauhidur bi rabbul alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kata Rabb di sini dalil tauhidur rububiyah. Masih ingat apa tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam ciptaannya, perbuatannya. Dia yang menciptakan kita, menghidupkan kita, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan. Ya, kemudian dialah yang mengatur seluruh apa yang terjadi di dunia ini, Allah Azza wa Jalla. Kita esahkan Allah. Naam, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hadza fihi tauhidul asma' was sifat. Ini dalilnya tentang dalil asma dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza fihi tauhid al-uluhiyah. Oke. Tauhid uluhiyah apa dia? Ringkasnya begini. Tauhidur rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Tauhidul asma dan sifat mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhidul uluhiyah mengesahkan Allah dalam uluhiyah, ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah sudah. Itu ringkasnya. Mengesahkan Allah semuanya. Dalam perbuatannya, di dalam asma dan sifatnya, dan dalam ibadah kepadanya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah kita minta tolong.
Kita sembah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita ya kepadanya minta tolong. Fatadammanat idzan anwa' at-tauhid tsalatsa. Di dalam Al-Fatihah ini terdapat kandungan 3 tauhid yang sering diulang, disampaikan agar kita tahu ikhwah fillah. Ya bisa kita katakan kepada orang yang menolak pembagian tauhid ini. Sebetulnya siapapun yang membaca Al-Qur'an mendapatkan secara ya pembagian yang 3 ini. Ya. Walaupun sebagian orang tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima. Baik. Di dalam surah Al-Fatihah ini di samping terdapat 3 tauhid tadi, wa tadammanat naw'id du'a. Di dalam Al-Fatihah ini juga terdapat 2 jenis doa. Li'anna doa ala qismaini. Doa terbagi kepada 2. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah ya, ibadah. Doa masalah itu doa permintaan hajat kita yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah was-sana 'ala Allah ya wa dzakara Allah azza wa jalla. Ya kita muji, menyanjung, meninggikan Allah, itu semuanya doa al-ibadah. Adapun doa al-mas'alah talabul hawaij minallahi jalla wa ula. Kita minta kepada Allah agar Allah kabulkan keinginan kita. Itu namanya doaul mas'alah. Kita minta sama Allah agar Allah sembuhkan. Kita minta sama Allah agar Allah lapangkan ya segala urusan kita, Allah mudahkan. Ya, Allah berikan kepada kita ya rezeki, Allah berikan kepada kita taufik, Allah berikan kemudahan segala urusan kita. Ini doa al-mas'alah. Kita minta agar Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salehah, keluarga yang barakah, usia yang barakah, keluarga yang tumbuh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa hadza mawjudun fiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim kulluhu talab wa du'a. Ini semua adalah permintaan kita kepada Allah. Ini adalah semua doa kita kepada Allah. Minta kita selalu. Ustaz, kenapa kita minta selalu kepada Allah? Iya, karena Allah yang punya kuasa untuk menunjukkan kita jalan yang lurus. Seakan kita ini belum lagi kita benar, sudah benar. Tapi kita jangan terpedaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudah saja manusia akan berbelok dari Allah tabaraka wa taala. Kalau bukan karena taufik dari Allah azza wa jalla, mudah orang akan tergelincir, sangat mudah. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yustahab ba'da al-faragh min qira'ati ay yaqulu amin. Maka di sinilah kuncinya kenapa kita membaca amin setelah Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia doa. Amin artinya apa? Istajib. Allahumma istajib. Ya Allah kabulkan. Ya, Allahumma istajib. Wa ta'minu innama yakunu ala du'a. Dan tidaklah dibaca amin kecuali atas doa. Wa suratul Fatihah doa kulluha. Semuanya doa. Doa ibadah wa doa masalah. Kedua-duanya terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Inilah luar biasa keagungan surah Al-Fatihah ini. Terdapat di dalamnya 3 jenis tauhid. Yang kedua terdapat di dalamnya 2 jenis doa. Bayangkan itu. Kita baca surah Al-Fatihah ini. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wa fiha, di dalam surah Al-Fatihah ini kata beliau itsbatur risalat. Ya. Disinilah bahwa di sini terdapat penetapan tentang risalah. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul Alamin, Rabb huwallazi yuslihu ibadahu wa yurabbihim. Dialah zat yang mengurus hamba-hambanya, kemudian mengatur, mendidik hamba-hambanya. Wa muqtadat tarbiyah ay yursila ilaihimur rusul lihidayatihim wa tarbiyatihim. Maka konsekuensi daripada ya at-tarbiyah dari Allah Azza wa Jal, ya, maka Allah utus seorang rasul. Allah memerintahkan kepada kita, membebankan kepada kita syariat. Allah berikan kepada kita kewajiban.
Allah berikan kepada kita perintah-perintah. Tapi dengan hikmahnya Allah, dengan bijaksananya Allah, Allah utus seorang Rasul. Ketika diperintahkan melakukan sesuatu, tidak Allah tinggalkan begitu saja perintahnya. Tetapi kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala utus seorang Rasul yang menjelaskan seperti apa perintah itu. Bagaimana menjalankan perintah itu. Allah utus seorang Rasul agar kita tahu seperti apa kita menjalankan perintah Allah. Maka disinilah Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan fiha isbatur risalat. Dari kata alhamdulillah rabbil alamin, dari ayat ini, maka disinilah kita pahami karena Allah yang mengurus seluruh alam ini, Allah yang mengatur, Allah yang mendidik mereka, maka konsekuensi dari itu semua, makna dari yang terkandung dari itu semua, Allah mengutus rasul-rasul mereka, Allah mengutus rasul-rasul kepada hamba-hambanya. Wa hadza min muqtada tarbiyah, hadza min muqtada rububiyah, wa min muqtada al-hidayah. Begitu juga ya tuntutan daripada al-hidayah. Kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Enggak mungkin kita mendapatkan hidayah ini, ya, tidak akan mungkin kita berada pada jalan yang lurus kecuali dengan bimbingan para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Kamu pergi arah ke sana, misalnya kita perintahkan nih. Ya pergi aja gitu. Enggak kita tahu, enggak kita kasih tahu petanya kemana. Orang akan tersesat. Begitu juga Allah Taala tidak akan membiarkan kita dalam kebingungan. Allah pasti mengutus ya utusannya untuk menjelaskan perintah-perintahnya. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, fa fiha isbatur risalat. Dalam ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, pada ar-rububiyahnya Allah, maka di situ Allah mengutus ya utusannya kepada kaum, ya, kepada orang-orang di masanya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus yang merupakan nabi yang terakhir yang membawa risalah ini. Maka oleh karenanya ini faedah yang luar biasa dari Syekh Shalih Fauzan. Mungkin tidak terbayang sama kita ya bahwa Allah mengutus seorang rasul atau para rasul dari ayat alhamdulillah rabbil alamin ini. Nah, Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan wa fiha, di dalam surat Al-Fatihah ini, ar-raddu ala jami'i tawaifil munharifah. Terdapat bantahan-bantahan bagi kelompok-kelompok yang menyimpang. Di dalam Al-Fatihah ini terdapat bantahan-bantahan terhadap mereka yang menyimpang. Wa fiha ar-raddu ala al-malahid alladzina yu'attiluna al-kaum min khaliqihi. Juga bantahan terhadap orang-orang mulhidin. Orang-orang yang mulhid, ya, yang menyimpang, yang mengatakan bahwa tidak ada pencipta dari alam ini. Gak mungkin alam ini ada penciptanya. Kata mereka. Nah, dari sini kita paham Allah telah menyebutkan ada penciptanya. Rabbul alamin. Nah, itu. Ikhwatal kiram. Maka oleh karenanya kita subhanallah, bila mana kita membaca Al-Fatihah ini, kita akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Ya. Wa fiha raddu alaihim bi itsbat an hadzal kaum lahu rabbun khalaqahu wa huwa rabbul alamin. Ini juga bantahan kepada mereka yang tidak percaya bahwa ada pencipta alam semesta ini. Dari kata rabbul alamin, kata rabbun tidaklah boleh dipakai kecuali untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun bila disandarkan kepada yang lain, misalnya Rabbul Bait atau Rabbatul Bait, itu boleh. Tapi kata Rabbun tidak boleh sendirinya. Ya, tak boleh. Namanya siapa? Rabb, tidak ada. Tapi bila mana dipakai disandarkan kepada misalnya Rabbul Ka'bah atau Rabbul Bait, itu boleh. Tapi maknanya adalah sahib, pemilik. Rabbud Dar artinya pemilik rumah, sahibud dar. Ya, oleh karenanya di sini juga bantahan kepada mereka yang tidak percaya bahwa alam ini ada penciptanya. Nah, di sini Allah Tabaraka wa taala ya menyebutkan kepada kita ar-rabbu huwa al-khaliqul murabbi, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus li jami'il khalqi bin ni'am, seluruh makhluk
dengan nikmat-nikmatnya. Tidak ada satupun di dunia ini, baik itu manusia, hewan, ya apapun yang hidup, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat-nikmat yang sesuai dengan jatah mereka masing-masing. Makanya dalam urusan dunia ini Allah berikan siapa saja. Allah berikan siapa saja. Yang kafir, yang mukmin Allah berikan. Allah berikan. Ya, siapa saja. Terkadang subhanallah, ada orang yang tidak berusaha, Allah berikan. Dan ada orang yang berusaha, tidak Allah berikan. Dan ada orang yang usahanya sedikit, Allah beri banyak. Dan ada orang yang berusaha banyak, Allah beri sedikit. Karenanya tidak ada Allah Subhanahu wa taala ya membedakan. Allah yang memberikan ke siapa saja. Makanya salah besar. Makanya salah besar orang-orang yang kaya itu merasa hebat, merasa kaya karena kehebatannya, keahliannya. Merasa ini salah besar. Bahwa dia merasa kaya karena kehebatannya, karena keahliannya, karena kepintarannya. Engkau kaya bukan karena kehebatan kamu, tapi engkau kaya karena Allah yang maha kaya. Allah mampu mencabut nikmatnya dalam sedetik. Allah mampu menjadikan orang yang tidak berpunya kaya seketika. Begitu juga Allah mampu dalam sedetik untuk mencabut orang yang paling kaya ya kekayaannya dalam satu detik. Itulah Allah berlaku. Makanya dalam urusan dunia Allah berikan kepada siapa? Tapi ingat, urusan iman tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Itu dia. Tidak semua orang mendapatkannya. Tak semua orang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk menggapai hidayah. Kita akan dapatkan hidayah itu dengan sempurna. Sedikit usahanya, sedikit pula dapatnya. Nah, maka jangan sampai urusan dunia kita ya akan menghalangi urusan akhirat kita. Terkadang kita masalah sedikit, urusan akhirat semuanya batal. Karena urusan sedikit, urusan ya subhanallah terkadang ya, banyak kendala-kendala dan rintangan terkadang untuk urusan akhirat kita tinggalkan. Justru kata Nabi SAW, bila mana kita menginginkan ya akhirat, dunia dan akhirat sekaligus, maka pikirkanlah yang akhiratnya. Tapi bila mana kita memikirkan dunia saja, maka akhirat belum tentu dah dapat. Dunia hanya apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita pikirkan akhirat, dapat kedua-duanya. Tapi kalau hanya pikirkan dunia, ya belum pasti dapat akhirat. Dan yang di dunia pun hanya sekedar apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Ya. Maka orang yang berlelah-lelah untuk akhirat, dunia dapat. Tapi orang-orang yang berlelah-lelah dengan urusan dunia, akhirat belum tentu dapat. Maka oleh karenanya, jadikanlah kelelahan kita semuanya di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali mengatakan bahwa masing-masing dari keduanya punya pecinta, punya anak-anak. Nah, sesungguhnya kita ini adalah anak akhirat yang sedang berada di dunia. Kita akan kembali ke akhirat. Karena ya Adam, kakek kita adalah dari akhirat. Allah turunkan ke dunia. Nah, kita sebetulnya adalah anak-anak akhirat yang sedang berada di dunia ini. Kita, subhanallah, dunia ini kita tinggalkan. Dunia ini kita tinggalkan. Maka jemputlah kehidupan yang lebih kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah. Maka Ar-Rabb, Al-Muslih wal-Malik, kullu hadhihi tadkhul fi ma'ani Rabb. Fa fiha rad 'ala al-malahid al-mu'attilah. Ya. Ini bantahan juga terhadap orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala pencipta langit
tidak mengimani Allah mencipta bumi. Wa fiha radd 'ala al-musyrikin. Di dalam surat Al-Fatihah ini kata Syekh Shalih Fauzan juga terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Alladzina ya'buduna ghairallah tabaraka wa ta'ala, yang menyembah selain Allah. Di sini Allah katakan iyyaka na'budu, ya kan? Ini bantahan kepada orang musyrikin. Bantahan kepada mereka, untuk mereka. Karena di sini Allah mengajarkan kita hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ya. Maka oleh karenanya di sini ikhwafillah, iyyaka na'budu haitsu inna fiha ikhlasul ibadah lillah. Berarti di sini terkandung lagi makna ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Fa fiha rad 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi ghaira. Di dalam surat Al-Fatihah ini juga bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah Allah kemudian menyembah pula yang lain. Wa fiha rad 'ala tawaif hadhil ummah. Juga bantahan terhadap kelompok dari umat kita, umat ini. Istattat an tariqil haq, yang melenceng dari jalan kebenaran, seperti Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Di sini disebutkan alladzina dhallu fi babil qada' wal qadar, yang sesat di dalam bab al-qada' dan al-qadar. Wa radd 'ala nufatis sifat, bantahan juga terhadap orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Al-Mu'attilah, yang menolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina attalul asma' was sifat, dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Kullu man nafa as-sifat aw nafa syai'an minha fa hadhihi surah ya taruddu alaihim. Dan semua kelompok yang menafikan sifat, ya maka surat ini adalah bantahan untuk mereka, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Ini luar biasa. Kedalaman ilmu beliau menghadirkan makna-makna ini. Ya. Di dalam ayat ini juga, dalam surat ini juga kata Syekh Shalih Fauzan, wa fiha itsbatul ba'ts. Di dalam surat ini juga terdapat makna apa? Bahwa akan terjadinya hari berbangkit. Dari mana? Maliki yaumiddin. Ad-din huwa yaumul hisab. Hari hisab. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas, menghitung. Lianna ad-din huna ma'na al-hisab, yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Kenapa dinamakan demikian? Karena lianna Allah yuhasab ibadahu wa yujazihim ala amalihim. Allah akan menghitung hamba-hambanya dan akan berikan balasan kepada amal-amal mereka. Ya subhanallah ya. Kalau ada orang yang menolak tentang adanya hari berbangkit, katakan, kamu baca enggak? Kamu tahu tidak ayat surah Al-Fatihah yang mengatakan Maliki yaumiddin? Ya, katakan kepadanya. Di sini subhanallah, kenapa disebut? Karena hari itu Allah balas ya seluruh perbuatan hamba-hambanya. Oleh itu Allah berikan ya balasan. Wa fiha rad 'alal yahud wa hum al-maghdub 'alaihim. Dalam ayat ini juga ada bantahan terhadap orang-orang Yahud yang dimurkai. Ya, wa man sara 'ala nahjihim, dan siapapun yang meniti jalan orang Yahud ya di dunia ini atau yang mengamalkan ilmu orang Yahud. Wa fiha radd 'ala an-nasara. Dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang Nasrani, allazina ya'buduna Allah 'ala ghairi huda, yang menyembah Allah di luar petunjuk. Nah, inilah orang-orang Nasrani. Mereka semangat ibadah tapi tidak berilmu. Ya, semangat tapi kemudian jauh daripada panduan. Kemudian dalam surah Al-Fatihah ini juga wa fiha radd 'ala kulli mubtadi' ya'budullaha bighairi dalilin minan nasara wa ghairihim. Ayat ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang pelaku bid'ah ya, kemudian yang menyembah Allah tanpa dalil seperti orang-orang Nasrani. Khudar kiramakumullah. Ya, ini adalah pesan-pesan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan pelajaran yang berharga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam pembahasan ini. Kita dengarkan azan.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم والصلاة القائمة آتي ما أشهد أن وبعث مقام حمد الذي وأتأنك لا ضهر بحمد من الصلاة Kita lanjutkan pembahasan di dalam surah Al-Fatihah ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, bantahan terhadap para ahlu al-bidah, ya. Kemudian juga bantahan di dalam surat Al-Fatihah ini terhadap ulama ad-dhalal, ulama-ulama yang sesat, ya. Alladzina yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ih, yang merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, dari posisinya. Wa ya'maluna bi ahwa'ihim, dan bantahan juga terhadap ulama-ulama yang mengamalkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, ini subhanallah, banyak ulama-ulama yang mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharrifuna an-nusus, dan mereka merubah-rubah nas. Wa yu'awwilunaha ala ghairi muradillah azza wajalla, mereka mentakwil ayat-ayat Allah azza wajalla pada makna yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul oleh tatawaffaq ala ahwa'ihim, agar sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, sebetulnya mereka tahu, tapi kemudian ditakwilkan kepada makna yang lain agar sesuai dengan keinginannya. Ya, kemudian kata Syekh, wa fi muqaddimati haula'il yahud, yang terdepannya
mereka adalah orang-orang yang Yahudi yang melakukan seperti ini, yang merubah-rubah firman Allah, ya kan? Yang kemudian memaknai firman Allah dengan makna yang lain, itu orang Yahudi. Terdepannya dalam perbuatan itulah orang Yahudi, sifat orang Yahudi seperti itu. Ya, kemudian wa kama anna fi muqaddimatil mubtadi' an-nasara, yang terdepan daripada pelaku bid'ah adalah orang-orang Nasrani. Ya, maka itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, dan para salaf mengatakan ya bahwa barang siapa yang sesat dari ulama kita, maka itu mirip dari perbuatan amal orang-orang Yahudi. Dan barang siapa yang sesat dari ahli ibadah kita, maka mirip dengan orang-orang Nasrani. Karena memang orang Yahudi identik kepada keilmuan, mereka cerdas. Tapi kemudian kecerdasan itu bukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, justru menjual agama Allah, menjual ayat-ayat Allah. Kecerdasan mereka mereka gunakan untuk memalingkan diri mereka dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka tidak mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Begitu orang-orang Nasrani, semangat ibadahnya tinggi tapi tidak dilandaskan dengan ilmu. Maka kata para ulama as-salaf, para ulama yang sesat, yang kemudian mereka tidak mengikuti ilmu itu dengan baik dan benar, mirip dengan orang Yahud. Adapun ahli ibadah yang sesat, mereka mirip dengan orang-orang Nasrani. Maka kemudian fal waqi' anna hadhihi surah 'azimah wa sayatakallam Syekh rahimahullah taala an fawaidiha al-muhimmah. Maka subhanallah, beliau menulis beberapa faedah-faedah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ini. Syekh Muhammad Abdul Wahab menulis faedah-faedah yang subhanallah sangat luar biasa dalamnya, kemudian menyentuhnya, karena tidak terbayang oleh orang makna-makna itu. Maka kemudian dia katakan ats-tsalath wa hadhil ayat ats-tsalath tadammanat thalath masail. 3 ayat, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, kata beliau mengandung 3 permasalahan. Ayat ini mengandung 3 permasalahan. Al-ayatul ula, ayat yang pertama. Dari ayat yang dimaksud beliau adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Fihal mahabbah. Di dalam ayat ini faedahnya terdapat al-mahabbah. Apa itu? Cinta. Terdapat kecintaan. Li'anna Allah mun'im. Karena Allah yang memberi nikmat. Wal mun'im yuhibbu ala qadri in'ami. Dan zat yang memberi nikmat Allah, maka dia mencintai, menyukai ala qadri in'ami. Maka di sini dijelaskan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala madza? Kenapa kita memuji Allah, kata Syekh Fauzan? Ala ni'amihi, karena Allah telah memberikan nikmatnya. Inilah mahabbah. Allah yang memberikan nikmat. Allah berikan nikmat kepada kita, maka kita puji Allah dengan nikmat yang sangat banyak ini. Dan dia dipuji dan disanjung karena zatnya, karena nama-nama dan sifat-sifatnya, dan karena perbuatan-perbuatannya. Allah disanjung, dipuji, ditinggikan karena zatnya, Allah yang maha agung, karena asma dan sifatnya, karena perbuatan-perbuatan yang indah. Fawal mun'im ala ibadih, dialah zat yang memberikan nikmat kepada kita. Kita harus sadari itu. Tidak ada yang bisa memberi nikmat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu mun'im fa huwa yuhmad ala qadri ma an'am. Setiap pemberi nikmat maka dipuji sesuai dengan apa yang diberikannya. Allah tak pernah bosan dan tak pernah berhenti memberikan nikmat itu kepada kita. Walaupun kita terkadang dalam keadaan nikmat yang Allah berikan kita bermaksiat, Allah tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Terkadang kita luput, lalai. Di saat nikmat yang kita
rasakan, Allah berikan kepada kita, dengan nikmat itu kita terkadang bermaksiat. Dengan nikmat itu terkadang kita melanggar aturan-aturannya. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadza yaqtadi ayyuhab. Maka ini adalah konsekuensi kita untuk mencintainya. Ya. Li'anna nufusa jubilat ala hubbi man ahsan ilaiha. Bukankah jiwa kita ini lebih condong kepada orang yang berbuat baik kepada kita, iya kan? Pasti kita bersyukur kepadanya. Kita mungkin satu orang berbuat baik kepada kita satu kali saja dan kita sebut-sebut namanya berulang-ulang kali. Ada majelis di situ kita sebut namanya, baik kali fulan itu kepada saya. Ketemu lagi dengan orang lain, masya Allah saya diri bantu betul dalam keadaan sulit. Disebut-sebut terus. Disebut-sebut. Karena kebaikan yang mungkin satu kali itu saja. Tapi Allah, ya, subhanallah, nikmat yang tak pernah berhenti. Mulai dari alam rahim sampai kita di dunia ini. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa berjalan, bisa memegang sesuatu. Maka semua itu atas nikmat siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk kita syukuri. Maka sering-sering kita baca Allahumma lakal hamdu. Segala puji bagi Engkau ya Rabb. Kita sanjung Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya. Dan jiwa ini memang lebih condong kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, yang berbuat ihsan kepadanya. Wallah wal muhsin. Allah dialah zat yang memberi nikmat, yang berbuat baik kepada kita. Wa wal mun'im, dialah yang memberi nikmat. Wa wal mutafaddil ala ibadih, dialah yang selalu memberikan karunia kepada kita. Ya, subhanallah. Dia yang tahu dengan maslahat kita. Dia yang tahu dengan kebutuhan kita. Ya. Maka kita sanjung Allah Subhanahu wa taala. Fatuhibbuhul qulub ala ni'amihi wa ala fadli wa ihsanihi mahabbah la yu'adiluha mahabbah. Maka kita cintai Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ihsannya, karena karunianya, dengan cinta yang tak ada bisa mengalahkan cinta itu. Cinta Allah harus di atas segala-galanya. Maka bila mana ini bisa kita lakukan, maka kita akan merasakan manisnya iman. Bila mana kita letakkan cinta kita kepada Allah melebihi segala-galanya, maka yakinlah kita akan merasakan manisnya iman, manisnya, lezatnya iman, lezatnya hidup, lezatnya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama mengatakan, engkau tidak akan pernah merasakan, ya, kebahagiaan yang sejati sampai engkau, ya, bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh cinta. Jadikan kecintaan kita kepada Allah ini, ya, sebagai bentuk balasan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, aplikasinya, tatbiknya apa? Kita ikuti perintah Allah. Kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ruknul ibadah al-mahabbah. Ya, makanya dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla kita harus ada cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu harus ada di dalam diri kita. Walidzalik kanatil mahabbatu a'zam anwa'il ibadah. Maka cinta itu merupakan ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang agung. Falhamdulillah Rabbul Alamin tadamman al-mahabbah. Ayat, ya, yang kita baca alhamdulillah Rabbil Alamin terkandung di dalamnya makna al-mahabbah. Cinta kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bertanyakan cinta kita kepadanya. Ya, kita perlu pertanyakan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cinta perlu pembuktian. Karena semua orang bisa mengaku cinta, tetapi tidak semua orang bisa membuktikan cintanya. Maka cinta kepada Allah pembuktiannya ketaatan. Cinta kepada Allah pembuktiannya apa? Beribadah kepadanya semata. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengikuti Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada Allah Azza wa Jalla
adalah ibadah yang agung, ya, dan dengannya kita akan lebih bersemangat. Ya, dengan cinta kita kepada Allah, kita bisa meninggalkan ya apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, diinginkan syahwat kita. Tapi Allah menginginkan ya yang lain, maka kita ikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwafillah, sekali lagi kata Syekh, falhamdulillah ya, falhamdulillah rabbil alamin tatadamman al-mahabbah. Ada nilai-nilai mahabbah yang terkandung di dalamnya. Dan insyaallah saya akan menjelaskan annal mahabbata ala arba'ati anwa'. Setelah dia menyebutkan ayat pertama ini terkandung di dalamnya mahabbah, maka al-mahabbah di dalam agama kita ada 4 jenis. Ada 4 jenis insyaallah. Nah, kita akan bahas secara detail nanti pada pertemuan berikutnya biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan semangat ya untuk bisa duduk dalam majlis ini, dan Allah berikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, dan Allah pertemukan kita selalu dalam kebaikan dan keimanan. Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wabillahi taufik ya, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.